Kita akan buka materi ini dengan seorang Arab Badui yang pernah ditanya, bagaimana engkau bisa mengenal Tuhanmu sementara kamu tinggal di padang pasir? Seakan-akan penanya ini ingin mengatakan, kalau orang tinggal di kota, mungkin kalau zaman sekarang ada teknologi, banyak ulama yang mengajar, banyak buku-buku yang diterjemahkan, mungkin lebih mudah orang mengenal Allah. Jadi seakan-akan pertanyaan terarah ke sana. Tapi tentu tidak dijelaskan seperti itu, hanya dikatakan telah ditanyakan kepada seorang Badui, bagaimana kau bisa mengenal kalau Tuhanmu itu ada? Maka dia mengatakan, bukankah jejak kaki menunjukkan tentang adanya orang yang pernah melangkah? Dan bukankah kotoran hewan menunjukkan ada hewan yang pernah mampir ke situ? Bagaimana bisa alam semesta yang begitu besar ini, bumi yang begitu ragam isinya, dari warna-warni dan jenis-jenis makhluk yang ada di situ, tidak bisa menunjukkan kepada adanya zat yang maha besar dan maha agung? Artinya orang Badui ini, dia mengenal Tuhannya Allah dengan fitrahnya. Karena memang dasarnya, saudaraku seiman, kita ini sebelum lahir di muka bumi ini, ruh kita sudah diberikan kesaksian oleh Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah menanya ruh-ruh itu, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ruh-ruh itu ditanya oleh Allah, bukankah aku Tuhan kalian sebelum kita lahir di muka bumi ini? Maka kita semua mengatakan, memberikan kesaksian, iya, dan kami menjadi saksi atas itu semuanya. Selama manusia masih dalam fitrahnya, tidak dirusak dengan fenomena-fenomena, terutama di zaman kita sekarang dengan cuplikan-cuplikan film yang merusak akidah. Akhirnya muncul keyakinan tentang adanya Tuhan seperti batu, pohon, atau mungkin yang lainnya seperti jin, air, api. Bahkan ada yang menyembah hewan, menganggap sapi adalah Tuhan. Ada yang lebih parah, menganggap kemaluan perempuan sebagai Tuhan, karena dianggap manusia keluar dari tempat itu. Maka semua ini terbantahkan dengan sendirinya kalau orang masih dalam keadaan fitrah. Dia tahu dia punya Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita duduk di majelis seperti ini, sedikit saja ada peringatan, sedikit ada kisah disampaikan, maka kita bisa tersentuh, karena potensi mengenal Allah itu ada. Saudaraku seiman, kalimat yang selalu kita kumandangkan sebagai seorang muslim, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, yang mengatur, yang menghilangkan, memusnahkan, yang menciptakan baru, kecuali Allah. Tidak akan pernah keluar buah jeruk misalnya dari tangkainya, dari kecil sampai matang, kecuali dengan izin penciptanya. Dan kalau ada orang yang pernah mengaku sebagai pencipta pun, coba suruh dia buat kulitnya jeruk saja, tidak usah jeruknya, atau coba dia tancapkan kembali jeruk yang sudah dipetik, bisakah dia tancapkan kembali ke tangkainya? Belum pernah ada yang mengaku Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala mampu membuktikan kalau memang dia pencipta. Terlalu banyak fenomena berhubungan dengan masalah ini. Yang paling fenomenal adalah Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, lalu kemudian terbantahkan karena dia sakit, dia lapar, dia haus, bahkan dia meninggal dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan jasadnya untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Kalimat la ilaha illallah ini yang akan membuat jiwa manusia tentram, karena kita melihat ke arah manapun, kita tahu itu penciptanya Allah. Mau ke langit dengan semua fenomenanya, pergantian siang malam misalnya, hujan yang turun, kemudian burung-burung yang berterbangan, awan yang di sini ada gumpalannya, kemudian pindah ke sana, bintang-bintang yang gemerlapan di malam hari, kemudian juga di bumi dengan semua fenomenanya, hewan-hewan dari serangga yang kecil, semut sampai kepada gajah yang besar, manusia dengan beragam macam jenis kulit, warna kulit,
ada jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin, ada beda postur tubuh, paras wajah, bentuk rambut dan segala macam. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan dari yang kecil sampai yang besar. Semua ini sebanyak itu masih ada saja orang yang belum meyakini adanya Sang Pencipta Allah. Bagaimana bisa teman-teman sekalian bangunan masjid ini bisa ada tanpa ada yang membangunnya, tanpa ada yang merancangnya? Bahkan kalau tidak dirawat pun, ditinggalkan masjid ini misalnya tidak dipakai selama sebulan saja, sudah penuh dengan kotoran. Itu juga dengan rumah kita. Itulah keadaan contoh kecil tentang alam semesta ini. Kalau tidak ada penciptanya, tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang terus membuat adanya perkembangbiakan baik manusia, baik tumbuh-tumbuhan, baik hewan-hewan, maka akan habis semuanya ini.